Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala al-huda. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil din. Raditu billahi rabban islamu dinan Bismillah Sahih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita teruskan di bagian sejarah kita kaitan dengan empat wanita penghuni syurga. Mereka mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah di dunia, tapi lebih lagi di akhirat. Tentunya karena mereka mempunyai keistimewaan, kelebihan yang patut ditempati oleh kita. Setelah kita berikan bagian penjelasan tentang wanita pertama yang disebut yakni Maryam binti Imran alaihi salam. Ayatnya sangat jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, wasfafahi ala nisa'il alamin. Sangat jelas. Ayat yang muhkamat, bukan tasyabihat. Ayat yang nyata yang tidak ada makna lain. Allah kata, aku telah pilih engkau wahai Maryam. Istighfar. Pemilihan Allah terhadap Maryam terbukti pertama di mana telah kita pelajari minggu lepas daripada segi penjagaan, pemeliharaan, pengasuhan yang langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali Imran 44. Maryam mulai pada kandungan, lahir, kemudian membesar, betul-betul pengasuhan dan penjagaannya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Zakaria. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Maryam alaihissalam perempuan yang sangat suci lagi mulia. Kesucian dan kemuliaannya diakui oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 12. Juga telah kita pelajari sama. Sifat berikutnya, Maryam telah dipilih oleh Allah menjadi salah seorang hambanya untuk Allah menunjukkan kelancaran kudratnya. Saya ulangi, Maryam dipilih oleh Allah untuk Allah, bagi Allah menunjukkan kelancaran kudratnya. Sehingga
banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada diri Maryam alaihissalam, yakni peristiwa-peristiwa yang dalam bahasa mudah menyalahi sunnatullah. Menyalahi sunnatullah. Semua berlaku berdasarkan kelancaran kudratnya, atau kalau dalam bahasa awamnya, apa yang berlaku pada Maryam, ya hanya Allah mengatakan pun jadi. Sehingga susah, dan memang susah untuk kita memahami apa yang berlaku pada Maryam ini dari sudut akliyah, susah. Secara saintifik susah. Kalau seorang perempuan katakanlah mengandung karena ada suami, senang dijelaskan dari sudut saintifik. Senang sungguh. Kalau seseorang katakanlah lapar, tak ada makanan, lalu bekerja bersungguh-sungguh, tanam ke dulu ke dapat makanan, mudah dipahami. Tapi tidak yang berlaku bagi Maryam dan anaknya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun, lihat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Kita baca ayat dahulu, lalu kita tunjukkan nanti contoh-contohnya. Al-Mu'minun ayat 50. Kita sudah sepatutnya semestinya mengetahui banyak tentang pribadi Maryam alaihissalam menurut kacamata Al-Quran yang pasti benar. Karena di luar sana orang Kristen sangat mendewa-dewakan, bahkan menganggap Maryam sebagai Tuhan. Itu sudah berlebih-lebihan. Sementara Yahudi, kita maklum, menganggap Maryam sebagai perempuan jahat. Alhamdulillah, Yahudi tuduh Maryam perempuan jahat. Nasrani yakin Maryam itu mak kepada Tuhan dan dia pun patut disembah. Kedua-duanya, yang satu dimurkai, yang satu sesat. Nah, Islam di tengah-tengah. Islam akan meletakkan Maryam pada kedudukan yang semestinya. Itu tujuan kita lebih banyak. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 50, Allah menjelaskan wa ja'alna ba'na Maryama wa ummahu ayat. Dan kami telah jadikan anak lelaki Maryam, yakni Isa, maksudnya Isa, wa ummahu dan ibu Isa, yakni Maryam. Allah jadikan anak Maryam, yakni Nabi Isa, wa ummahu dan ibu Isa, yakni Maryam binti Imran, ayat. Jelas sekali. Ayat, bukti, ketanda. Tadi saya katakan ayat ini, yakni Allah hendak menjadikan Maryam dan anaknya ini untuk Allah menunjukkan kelancaran kudratnya. Kelancaran kudrat Allah. Sehingga tadi saya katakan apa yang berlaku pada Maryam dan Isa, perkara-perkara yang di luar kemampuan kita menyalahi sunatullah untuk kita, tapi sebenarnya tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa awainahuma, dan kami telah melindungi keduanya atau memberikan kepada Maryam dan anaknya tempat pelindungan. Ila Rabwah. Ila Rabwah itu maknanya dataran tinggi, kawasan tinggi yang subur. Roba yarbu itu makna asalnya yakni berkembang. Daripada robah timbul perkataan riba. Riba benar sesuatu berkembang. Dan riba itu berkembang. Pinjamkan duit RM10,
Kena bayar 15 dan tak buat apa-apa, hanya tidur je dapat RM5. Riba. Rubah maknanya tanah subur, berkembang. Dan juga bermaksud tanah biasanya di kawasan tinggi, dataran tinggi. Di tempat itu pula Allah kata dati qararin wa ma'inin. InsyaAllah. Ya, tempat subur tinggi yang punyai qarar wa ma'in. Artinya tempat keperluan yang kita hidup, makanan, segala-galanya, tumbuh-tumbuhan dan mata air. Mata air. Baik, yang ini saya sampaikan sini yakni kalimat wa ja'alna bna Maryam wa ummu ayat. Allah jadikan Isa dan ibunya yakni Maryam sebagai ayah, maknanya nak tundukkan kelancaran kudratnya. Itu maksudnya, kelancaran kudratnya. Baik, sebagai contoh jemaah sekalian, apakah bukti kelancaran kudrat Allah yang berlaku pada diri Maryam? Pada Maryam dan anaknya lah tentunya. Yang pertama, Maryam alaihissalam mendapatkan rezeki ataupun keperluan hidup tanpa usaha. Tanpa usaha. Kita perlu makan, perlu minum, ya. Tapi Allah suruh kita berusaha mencarinya. Tapi tidak bagi Maryam. Maryam tak perlu fikirlah macam mana nak makan, macam mana nak minum, tak perlu usaha, tak perlu cari. Allah bagi secara langsung. Langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, ini namanya kelancaran kudrat. Sehingga akal susah nak memahaminya. Kalau kita nak biasa secara logik, mana boleh berlaku? Susah. Karena itu kelancaran kudrat Allah. Nah, ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat di dalam surah Ali Imran tentang kelancaran kudrat yang pertama ini. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 37. Ini contoh kelancaran kudrat pertama yang Allah berikan kepada Allah lakukan pada Maryam. Walaupun ketika Allah memberi rezeki kepada hambanya setelah berusaha, itu pun kuasa Allah juga. Contohnya ya, Allah bagi rezeki kepada hambanya setelah hambanya berusaha, itu pun kuasa Allah. Allah bagi rezeki pada hambanya tanpa perlu hamba itu berusaha, itu pun kuasa Allah juga. Tapi kadang kita ini lebih mudah melihat kuasa Allah bila yang berlaku ini tidak seperti biasa. Ya, contohlah yang mudah selalu saya katakan. Bila kita melihat umpamanya ya, melihat atau merasa cili berwarna merah, rasa pedas, itu kan kita kurang nampak akan kuasa Allah. Karena cili warna merah dan rasa pedas dah biasa kan. Macam itulah mula kita lahir hingga bila-bila generasi. Jadi karena biasa sehingga tak nampak kuasa Allah. Coba kalau cili tiba warnanya batik dan rasanya manis, lebih manis pada madu. Baru terkejut. Baru nampak, kuasa Allah sangat ketara. Ketara. Atau cili tiba-tiba umpamanya pokok cili berbuah rambutan. Iman kita kan begitu. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Allah sebenarnya tidak ada bisanya nak jadikan cili pedas ke manis ke merah ke biru, bagi Allah tak ada masalah. Bukan kalau nak cipta cili merah senang sikit, kalau nak cipta cili batik susah sikit tak ada. Super bagi Allah. Sebab Allah punya kuasa yang tidak terhad.
Nah, contohnya ini. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 37, "Fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasan." Lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ibu Maryam. Di sini Tuhan Ibu Maryam, Tuhan anak. Ini beranak Ibu Maryam. Tuhan anak, yakni Allah menerima nazar si Hana dengan qabulin hasan. Yang baik. Wa ambataha, dan Allah telah menumbuhkan, mengembangbiakkan Maryam, lahir aja nabatan hasanah, dengan pertumbuhan fisikali dan juga jiwa secara baik. Jadi perkembangan fizikalnya dan juga jiwanya Maryam luar biasa. Kepala Zakaria, dan telah mengasuh akan Maryam, menjaga Maryam Zakaria, pakciknya. Ini dia. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di dalam mihrab. Mihrab yakni tempat beribadah. Ya, tempat yang dibuat khas semata untuk beribadah. Itu mihrab. Kalau orang-orang yang biasa terlibat dalam apa namanya, tarikat-tarikat, macam orang suluk tu lah. Ada kan orang suluk itu dipilih khas satu dalam kelambu tak keluar-keluar. Mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria menemui Maryam dalam mihrab, wajada indaha rizqan. Dia Zakaria mendapati rezeki di sisi Maryam. Pelik sungguh. Ingat, mihrab Maryam itu di rumah Nabi Zakaria. Dan untuk masuk ke mihrab Maryam mesti melalui bilik Nabi Zakaria. Sehingga tidak mungkin ada orang yang boleh masuk ke bilik Maryam tanpa Nabi Zakaria, tak mungkin. Dan Nabi Zakaria lah yang hari-hari setiap masa menyediakan keperluan bagi Maryam, makanan, minuman. Nabi Zakaria antara mereka. Tiba-tiba suatu saat ketika Nabi Zakaria menemui Maryam, di situ sudah ada makanan yang diberikan oleh Maryam. Sedangkan Nabi Zakaria merasa tidak menyediakannya. Nak tuduh Maryam keluar mencuri, tak mungkin. Nak kata ada orang menceroboh ke bilik Maryam pun mustahil. Sehingga yang berlaku di bilik Maryam benar-benar membuat Zakaria terkejut. Karena sudah ada, karena yang berlaku ini di luar kebiasaan. Maryam ingin memastikan macam mana ia boleh berlaku. Sebab tadi saya katakan, nak tuduh Maryam keluar bilik sembunyi-sembunyi lalu mencuri, tak mungkin. Nak berandai-andai ada orang menceroboh bilik Nabi Zakaria masuk, macam mustahil. Tapi benda itu berlaku. Karena benda itu berlaku dan nampak pelik bin ajaib, Nabi Zakaria ingin tahu. Qala, berkata Zakaria, ya Maryam, anna laki hada. Anna, dari mana laki engkau mendapatkan hada ini. Anna ini bagaimana, tapi merujuk apa namanya, dari anna, bukan kaifa ya. Baik, kaifa maknanya apa? Bagaimana? Maknanya penggunaan sama dengan anna. Bezanya kalau kaifa kita tanya kaifa kata bagaimana, itu kita yang bertanya kepada orang yang ditanya, yang kita tanya, kita tak ada rasa apa kagum, aneh, tak ada rasa apa. So itu kalau jumpa biasa orang kata kaifa halu, apa kabar? Itu mana satu ungkapan yang biasalah. Tak ada peristiwa, tak ada benda yang membuat kita takjub dan heran pada diri orang yang kita tanya. Kaifa halu, apa kabar? Bagaimana kaifa. Tetapi bila Anda itu maknanya kita yang bertanya, melihat sesuatu yang mengagumkan kita pada diri yang kita tanya.
Contoh Nabi Zakaria tanya kepada Maryam. Karena yang ditanyakan oleh Nabi Zakaria sesuatu yang mengagumkannya, dia tak boleh kata kaifa laki hada. Tak mungkin. Bukan kaifa tapi anna. Nah, anna. Karena benda yang ditanyakan itu benda yang ajaib. Nabi Uzair melihat kampung atau yang dihancurkan oleh Allah, dan Nabi Uzair yakin Allah akan menghidupkan semula. Lalu Nabi Uzair kata, macam mana ya Allah nak hidupkan benda yang dah mati ini? Bukan benda yang pelik sekali, menghidupkan benda yang mati. Uzair tak kata kaifa yuhyilah, tapi anna yuhyilah. Macam mana? Contoh, pokoknya kita tengok ada orang accident, patah tangan, patah kaki, hilang telinga, masuk hospital. Kita tahu masuk hospital hari ini. Esok kita tengok dia orang tu sudah boleh jalan. Katakanlah kaki yang semalam patah sekarang sudah, telinga yang semalam hilang ada lagi. Kan benda itu pelik kan? Karena pelik, kita boleh kata kaifa macam ini berlaku, tak boleh. Anna. Itulah bahasa Arab ni memang khas. Jadi dengan anna kita dah tahu benda yang ditanyakan itu benda yang ajaib, pelik, ajaib, aneh. Contoh, anna laki hada. Maryam, macam mana lah kau dapat semua ini? Tapi kalau katakanlah Nabi Zakaria, katalah nampaklah di situ, karena mungkin ada orang antau yang mungkin kaifah, macam mana orang tu boleh masuk? Cukup kaifah. Jadi memang tidak ada dalam bahasa Melayu yang khas, kalimat Melayu yang khas yang untuk menyebutkan anak ini tidak ada. Anak lagi ada. Lagi-lagi saya ulangi, Nabi Zakaria tidaklah menuduh Maryam keluar mihrab lalu mencuri, tak mungkin. Nabi Zakaria pun tidak berandai-andai ada orang berjaya mencerobohi bilik Maryam memberi makanan, tak mungkin. Tapi benda itu nyata depan mata. Sehingga Nabi Zakaria ingin memastikan macam mana ia berlaku. Karena benda itu pelik, bertanya anna lagi ada, anna lagi ada. Jadi kalau jumpa kawan jangan anna haluk, itu namanya. Cukuplah kaifa haluk. Apa khabar kaifa haluk? Anna haluk itu apa yang pelik ini? Pelik kalau itu tadi namanya. Semalam kita hantar kawan, patah kaki, patah tangan, hilang hidung, hilang telinga. Baru duduk satu malam dua setelah esok sudah boleh jalan pula. Nah, itu baru loh. Anak, lalu kok. Cuma. Itu boleh. Kalau ada. Dan ini penting ya. Rupanya dengan 3 patah kata, anak, laki, hada. Masya Allah, kalau misalnya kalimat ini, ucapan ini, jumlah ini, anak, laki, kalau Maria laki, hada. Kalau ini dipraktikkan dalam kehidupan setiap hari, dalam rumah tangga, ke dalam masyarakat, ke dalam negeri, ke dalam negara, saya yakin negara akan aman. Saya yakin tidak ada orang mencuri. Saya yakin tidak ada rasuah. SPRM tidak perlu. Sarannya setiap orang membudayakan anak laka hada. Anak laki hada. Contoh, bila dahulu ada seorang anak muda, dia pernah belajar UiTM, lalu kerja di bank, itu pun hanya jadi cashier. Setelah 5 ke 6 tahun, sudah itu juga beli kereta mewah. Wah, kerjanya di bank hanya cashier aja kan. Wah, mak bapaknya bangga lah.
Karena walaupun kerja hanya macam itu, bertahun sudah punya. Wahal apa yang didapat oleh anaknya sebenarnya tak masuk akal kan dengan gaya pendapatannya kan. Nah, dalam keadaan seperti ini, sepatutnya bapaknya orang tua, nah, analaka hadza. Sepatutnya, bukan malah bangga. Bangga punya anak. Dia baru tahu dah punya pura Ferrari. Rupa-rupanya tipu budak. Jadi kalau katakanlah ada orang punya rezeki yang di luar apa, yang macam tak masuk akal dengan kerjanya, coba ditanyakan, analaki hadza. Selesai. Ini baru latih jadi wakil rakyat. Sebelum wakil rakyat banyak isi harta sekian. Jadi wakil rakyat satu penggal. Tiba-tiba punya kapal terbang. YB, Anna lagi hadza. Iya. Karena dia mendapatkan income yang di luar kemampuannya kan. Tapi biasanya orang tak membudayakan ini. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah melihat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu daripada ahli sufa. Ahli sufa yakni orang-orang miskin atau orang yang tidak mampu berada di Madinah, rumah pun tak ada, lalu oleh Nabi disediakan tempat tinggal di dalam masjid. Namanya sufa. Betul-betul lah orang memang miskin lah, Nabi tampung di masjid. Itu keadaan apa hidup Abu Hurairah dan masa dihabiskan untuk bersahabat dengan Nabi. Baginda wafat, Abu Hurairah masih hidup, Abu Bakar diganti Abu Bakar masih hidup, Umar jadi khalifah. Abu Hurairah terkenal orang yang sangat sederhana. Semasa apa namanya ini Umar bin Khattab perintah, Umar melihat Abu Hurairah ini memakai selendang ya, yang orang Arab dipakai. Selendang. Sedang pakai mafla. Dan selendang itu cantik, mahal, branded, buatan Yaman. Banyak hebatlah. Umar melihat Abu Hurairah ini orangnya susah dari dulu. Tiba-tiba pakai mahal nih. Kan benda yang Umar tak tuduh Abu Hurairah mencuri, tak mungkin. Tapi Umar melihat ada sesuatu yang agak aneh kan, macam tak masuk. Maka apa kata Umar kepada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, anna laka hadza. Ikut Nabi Zakaria. Abu Hurairah, kau dapat dari mana? Itu bukan sultan, itu ingin apa ya? Kepastian. Sebab macam tak. Iyalah kalau yang pakai mafla, selendang yang cat dari Abdullah bin Auf, Umar tak tanya lah. Orang jutawan ini awalnya biasa tiba-tiba pakai branded itu mana? Anak laki hada. Abu kata Umar, oh aku dapat ini hadiah daripada orang sahabat. Macam mana dia bagi kamu hadiah? Engkau kan lantik aku menjadi amil. Jadi dilantik oleh Umar untuk pungut zakat. Zakat orang Ansor, memudahkan orang Ansor bila nak bayar zakat tak payahlah pergi ke Baitul Mal. Karena sudah ada PPZ datang ke rumahnya. Apa PPZ? PPZ lah. Bukan pusat tapi pegawai pemungut zakat. Jadi dia menjadi pegawai pemungut zakat. Jadi ramai orang-orang kaya Ansor merasa apa? Senanglah. Kan mudah, tak perlu susah payah. Nah, sebagai tanda terima kasihnya, ada seorang Ansor memberikan hadiah selendang itu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah cakap jujur. Karena kalau tak ada orang beri hadiah, manalah mampu Abu Hurairah itu. Apa kata Umar? Oh, kalau begitu Abu Hurairah selendang ini milik Baitul Mal. Bukan. Sebab dia bagi kamu oleh kerana aku lantik kamu jadi PPZ. Kan? Dan kamu sudah ada habuan sendiri. Tidak mungkin orang itu bagi kamu kalau kamu bukan PPZ.
Maka ini bukan hak kamu, tapi hak Baitul. Dengan sukarela Abu Hurairah belum tua memakai diserahkan pada Umar masuk. Jadi pada zaman Umar pegawai kerajaan yang bergaji dan dalam jaga tugasnya dapat hadiah, hadiah itu bukan milik pribadi, itu milik negara. Ada menteri melaut Brunei, Brunei pula setiap orang mati dibagilah Ferrari, itu bukan pribadi. Itu milik negara. Sekarang kan tidak. Itu milik pribadi atau diantar bagi negara. Kalau katalah orang besar lawatan ke luar negeri atau apalah umpamanya, itu dapat hadiah, itu biasanya jadi milik pribadi orang itu atau serahkan pada kerajaan. Ya pasal Perdana Menteri bukan Umar bin Khattab gitu. Iya, orang yang ada tugas negara dan bergaji, ketika dia menjalankan tugasnya sebagai pegawai yang sudah bergaji dengan mana apa saya yang diterima hadiah itu milik negara. Hakikatnya. Kalau ikut Islam di negara itu. Sebab tidak mungkin orang Ansor bagi hadiah pada Abu Hurairah kalau bukan karena Abu Hurairah sebagai PPZ. Tapi mulai Umar hanya ini mengikuti Nabi Zakaria. Ya Abu Hurairah, anna laka hada. Coba ini dipraktikkan setiap orang. Selesai, SPRM tidak pasti tutup. Tapi awak nih baru ini dapat lebih dari mana nih? Juga kalau tengok usaha kamu macam ini tidak mungkin dapat income sebanyak ini. Kamu jadi ada kuasanya sekian 3 tahun, tidak mungkin kamu punya ini. Kemana satu penggal tiba-tiba kepala paipu emas bang? Jadi wakil rakyat satu penggal kepala paipu emas dari mana? Tapi mana ada mengamalkan inilah sebenarnya Islam tuh. Tapi masalahnya adalah Islam tuh hanya hanya dipraktikkan dari segi ritual semata. Asal orang sudah sholat, haji semakin ramai, masjid tarawih makin penuh, wah Islam maju. Itu kan hanya di aspek yang sangat sederhana. Aspek kehidupannya mana? Kita ini selalu melihat Islam maju atau tidak dari aspek ritualnya. Tidak salah, tapi kurang sempurna. Walhal aspek sosial dalam Islam jauh lebih besar, lebih luas daripada aspek ritualnya. Jadi kalau kita lihat di negeri ini, Islam dari sudut sosialnya, masih mundur. Kita sangat mundur. Tapi kalau kita menilai dari aspek ritualnya, insya Allah kita bangga. Bangga, alhamdulillah orang umroh makin ramai, orang haji makin ramai, orang tarawih surau penuh. Itu seluruh lah. Tapi coba kalau lihat dari yang ini, cukup mengamalkan 3 patah kata. Anak lagi hal. Orang tua tengok anak mendapatkan pendapatan yang di luar kemampuannya yang orang tua berat tanya. Nah, analah kehalan. Bukan dulu dong, hanya ingin kepastian kalau betul. Oh, ini begini, ya betul lah, Mak. Saya gaji sekian, Mak, tapi saya beli ini karena Sultan Brunei bagi saya cek ini ada 5 juta. Betul nak betul? Ya sudah, halal kalau gitu. Rupanya Sultan Brunei bagi hadiah 5 juta Brunei. Alhamdulillah. Kan halal kan? Tapi jangan-jangan bukan pasal hadiah dari Sultan Brunei mana? Jangan-jangan apa nih? Kong kali kong mana kan? Hanya perlu membudayakan 3 patah kata. Dunia selesai, adil-adilnya. Tidak ada orang curang dan insya Allah ramai yang masuk surga. Tidak sangkut nanti akhirat. Sebab kalau ini tidak diamalkan, ramai yang sangkut di akhirat. Wa anil mali, pertanyaan tentang harta kan, min ainak tasabahu wa fima'an faqahu. Tentang harta ini di akhir nanti ditanya dari mana engkau dapat dan kemana engkau. Banyak yang sangkut gara-gara ini. Tapi saya itu bangga, dah jelas kerjanya seperti itu, masnya seperti itu, orang tahu macam mana, boleh sentuh di mana.
Ya, iya, sebab dia muka tebal sebab dia punya tapak kakinya menipis. Jadi sebabnya tapak kaki yang tebal. Betul. Masa saya belajar tafsir dahulu dan kaitan dengan ini ayat ini, masya Allah. Pesara itu panjang lebar menjelaskannya. Dan itu dicontohkan di negeri Indonesia juga lah. Banyak. Tengok, kamu lihat di negeri kita. Apakah berjalan ini Quran ini? Wah, tugas kita. Quran hanya menyuruh kita mengamalkan, membudayakan 3 patah kata. Anak laka hada. Itu aja. Anak laka hada. Pak mertua tengok menantu, kita tidur. Gimana tengok apa tengok tak ada apa-apa. Jangan-jangan ini jualan bom nuklir apa? Lainlah kalau niaga nuklir. Tiba-tiba dapat apa? Nabi Zakaria tidak suudon. Nabi Zakaria tidak menuduh Maryam menipu. Hanya ingin kepastian karena yang berlaku sesuatu yang di luar kebiasaan. Itulah aneh. Nabi Zakaria baru lega selega-leganya. Tenang hatinya ketika Maryam menjawab, "Qalat." Berkatalah Maryam, "Wahai Zakaria, Pak Cik, huwa min indillah." Huwa rezeki yang ada depanku ini, kepelanjutku ini ya Zakaria, dari sisi Allah. Aku pun tak tahu. Allah dah beritahu macam ni. Aku tak tahu macam mana ia berada di sini. Tahu-tahu, aku pun tak tahu, tahu-tahu. Daripada Allah. Aku tak mencuri, tak ada orang antau, tak ada ni. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Karena Allah ini, insya-Allah, bila nak rezeki pada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab, tanpa hisab, karena tanpa disangka-sangka, tanpa usaha, tanpa pertanyaan, tanpa hisab di akhirat. Makna lihat hukum ayat ini luas sama sekalian. Itu sudah jadi satu tajuk sendiri itu. Kalau kita bicara tentang tadabbur, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab, itu sudah satu tajuk sendiri. Itu nantilah itu saya tak akan sentuh itu. So panjang penjelasannya. Apa maksud Allah beri rezeki tanpa hisab? Biasanya kita memahami Allah bagi rezeki pada hamba tanpa biasanya tanpa diduga-duga ya, tanpa disangka-sangka. Itu biasanya. Oh, dapat rezeki bighairi hisab. Itu satu di antara maknanya, bukan satu-satunya. Satu di antara maknanya, tapi bukan satu-satunya. Dapat rezeki tanpa ya, orang kata, oh dia dapat durian itu tiba-tiba. Tidak salah, tapi bukan satu-satunya. Itu hanya salah satu. Banyak sih. Ada 11 ke 12 saya lupa. Maksud bighairi hisab. Nah, iman rezeki dunia, wa iman rezeki inilah kelancaran kudrat namanya. Jadi apa yang yang Maryam perlukan, makan minuman, dia tidak perlu mencari, tak perlu berusaha sebagai sunatullah. Sebenarnya Allah langsung beri secara langsung. Itu namanya kelancaran hidup. Dan itu keistimewaan Maryam. Kita pernah mengalami peristiwa seperti ini? Bahkan kalau ada mungkin malah lari. Tahu dah 1 minggu tak ada rumah, balik juga rumah lo kemas, ada makanan sedap-sedap di meja. Malah lari kita. Masya Allah. Jadi betul-betul ini luar biasa. Dan tak tahu dari mana, yang pasti dari sisi Allah. Bagaimana caranya tidak tahu. Inilah yang saya katakan tadi, cara Allah menunjukkan kelancaran Quran ini, akal tak mampu nak mikirnya. Jadi ya sudah yakin sih ya. Itu yang pertama, istifa Allah terhadap Maryam, yakni Allah tunjukkan kelancaran Qurannya dari segi dapat mendapatkan rezeki tanpa usaha. Luar biasa itu. Sangat luar biasa.
Kelancaran kudrat Allah yang kedua yang Allah tunjukkan pada Maryam, dan bukan pilihan Maryam, ini bukan pilihan Maryam ya. Maryam tidak minta apa-apa. Tak usah. Jangankan berusaha, minta pun tidak. Yang keduanya, seperti kita tahu, yakni Maryam mengandung tanpa suami. Itu pilihan Allah dan itu kelancaran kudrat. Maryam tidak berusaha, Maryam tidak berdoa, tidak minta anak. Jangan kami minta anak, minta mengandung pun tidak. Terlintas untuk mengandung punya anak pun tidak. Tapi diberi Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Maryam. Subhanallah. Dan itu dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita pelajari pada siri yang lepas. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya lam yamsasni bashar. Lihat dalam surah Ali Imran, juga surah Maryam pun ada, tapi surah Ali Imran adalah tadi sudah ada Imran. Ayat yang ke-47. Ini kelancaran kudrat yang kedua kepada Maryam. Nanti pengajarannya ingin saya sampaikan nanti. Ayat 47 ya. Ali Imran 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ini jawaban Maryam. Ya. Ketika Allah mengutus Jibril alaihi salam jumpa Maryam, menjadi manusia yang sempurna, memberitahu kepadanya bahwa Maryam hendak punya anak. Itu disebut dalam ayat 45 sebelumnya itu. Jadi kerana Jibril diutus oleh Allah memberitahu Maryam akan punya anak, dan anak ini anak yang sangat ajaib, jadi Maryam terkejutlah. Qalat, berkata Maryam, Rabbi, wahai Tuhanku, anak ke apa mana anak tadi? Bagaimana? Kenapa Maryam tanya gunakan anak bukan kaifah? Bagaimanalah aku adalah bagiku seorang anak? Walam yamsasni bashar. Sedangkan tidak pernah menyentuh akan aku seorang manusia. Kenapa Maryam gunakan anak? Bukan kaifah. Makna sama. Ya, karena peristiwa yang berlaku itu benda yang pelik, aneh. Kalau Maryam sudah bersuami, ya, dia tak akan kata anak lah. Anak itu benar, macam mana lah aku ada anak, aku ni tak bersuami dan tidak ada lelaki yang jahat menyentuh aku. Anak, jangan tukar jadi kaif. Maknanya sama dengan kaifah. Dan ini saya kata lagi bukan pilihan Maryam. Maryam tak pernah minta, jangan kau minta membayangkan terlintas pun tidak punya anak, mengandung punya langsung. Allah dah tetapkan sehingga Maryam tidak boleh menolak. Semua yang berlaku pada Maryam adalah ketetapan Allah 100% tanpa melibatkan pilihan Maryam. Jadi di sini Maryam tidak ada istilahnya kebebasan memilih. Kita ada. Inilah jadi kalau ujian yang berat bagi Maryam. Memang berat. Sebab Maryam mesti taslim, Islam, berserah diri, tidak perlu tanya itu. Kalau sudah kun, ya sudah. Tapi ingat, Maryam ini manusia biasa, hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana nanti nak mempertanggungjawabkan, nak menjawab pertanyaan malaikat, masyarakatnya. Itulah beratnya di situ tuh. Satu sisi, ia ridha dengan ketetapan Allah, tapi di sisi lain pula, ia mesti menjelaskan
petani masyarakat. Dan itu luar biasa. Kalau bukan Maryam memang mungkin bunuh diri terus. Apa jawab malaikat? Allah suruh perintah malaikat. Qala berkata kadzalikullah. Maryam macam itulah. Allahu yakhluqu ma yasha. Teman-teman. Allah menciptakan apa yang dia sudah. Kalau kita sudah berhadapan dengan masyiatullah, ya, kemarin pernah kita pelajari mayasya, yasya itu mana masyiatullah ya, masyiatullah. Apa mana masyiatullah? Kehendak Allah, masyiatullah. Ada yang masih ingat antara perbedaan antara masyiatullah dan iradatullah? Apa mana iradatullah? Iradah. Kehendak juga. Jadi masyiatullah kehendak Allah. Iradatullah kehendak Allah. Sama apa serupa? Di sinilah ya. Jadi perlulah ada pengetahuan bahasa Arab itu perlu sangat. Quran itu bahasa Arab. Walau bagaimanapun kita mesti boleh tidak tahu bahasa Arab walaupun mungkin basic. Sebab kalau tanpa pengertian bahasa Arab, hanya mengandalkan terjemahan dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Tamil sekalipun, tak akan jumpa perbezaan. Apa perbezaannya? Ada yang ingat? Yang mana? Yang mana dulu? Masyiatullah, kehendak Allah yang mana tu? Baik, ringkas kata, tolong ingat kaidahnya saja. Kalau ingat kaidahnya, perbezaannya, insya Allah kita boleh menjelaskannya. Masyiatullah ini kehendak Allah kan bahasa Melayu kan? Kehendak Allah itu pun kehendak Allah. Masyiatullah ini kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Al-Khalqu. Oke. Sementara iradatullah itu kehendak Allah yang berkaitan dengan taklif. Kalau diingat yang ini, taklif itu hanya ada dua, perintah dan larang. Itu. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimus shalah, apa maknanya? Dirikan salat. Kalau kita baca ayat aqimus shalah, maknanya apa yang Allah kehendaki daripada kita. Ya, apa yang Allah maukan dari kita dengan aqimus shalah? Allah menghendaki kita salat, betul kan? Allah menghendaki kita salat. Bila Allah kata wala ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, apa yang dikehendaki oleh Allah daripada kita? Kita mesti tinggalkan. Nah, kehendak Allah yang berkaitan dengan perintahnya kepada kita, yang berkaitan dengan larangannya kepada kita, itu namanya iradatullah. So, dalam hal ini kita ada pilihan atau tidak? Ada pilihan atau tidak? Ada kan? Allah kata aqimus shalah, dirikan salat. Kita ada pilihan atau tidak? Maka kita ada pilihan untuk salat dan ada pilihan untuk tidak salat. Ada? Ada. Karena itu taklif. Taklif itu sama ada perintah dan adapun masyiah itu kayaknya penciptaan. Kun fayakun. Allah cipta api panas. Allah kita makan, lepas kita makan kenyang, baik. Kenyang itu masyiatullah atau iradatullah? Lepas makan kita kenyang.
Masih Allah. Boleh kita ada pilihan makan banyak-banyak tapi tak kenyang. Tak boleh. Betul. Tak boleh. Kita panjat pokok katalah atau naik tangga. Tangga itu patah. Kemudian kita jatuh. Karena ranting yang kita pijak itu patah, lalu kita jatuh. Itu masyiatullah atau iradatullah? Jatuh. Ranting patah. Masih kan itu ciptaan Allah. Selepas jatuh, tulang kita retak. Retaknya tulang di situlah. Kita lahir sebagai lelaki, kita lahir sebagai perempuan. Masyiatullah atau itulah contohnya. Jadi bab masyiatullah kaitannya dengan penciptaan. Kita tidak diberi pilihan. Dalam hal ini tidak ada pertanyaan di akhirat, tidak dipertanggungjawabkan. Jadi di akhirat tidak ada pertanyaan kenapa dahulu kamu lelaki, sedangkan mak kamu menghendaki kamu perempuan. Tak ada. Jangan risau. Kulit kita merah, putih, hitam legam, hitam metalik, tak ada pertanyaan. Hidung kita mancung ke depan, hidung kita mancung ke sebelah kanan kiri. Kita ada berdarah Melayu, berdarah Cina, berdarah India. Tak ada pertanyaan sama sekali. Karena itu adalah masih. Adapun yang bawah, ini kita karena kita ada kebebasan memilih. Ini ada pertanyaan. Sekarang lebih jauh sedikit. Mana agama yang ada kaitan dengan ridho dan murka Allah? Masyiahnya atau iradahnya? Yang ada kaitan dengan ridho dan masyiahnya dan murkanya. Ridho. Maknanya kalau kita buat apa yang Allah suruh, apa yang Allah iradah suruh, kita tinggal yang Allah iradah larang, Allah pasti ridho. Sekarang kita jadi laki atau perempuan, Allah ridho atau murka? Ridho tidak, murka pun tidak. Kita jadi bangsa Melayu atau bangsa Cina atau bangsa India, Allah ridho atau tidak? Tidak. Orang itu jadi hitam legam, putih melepah. Itu tanda Allah ridho atau tanda Allah murka? Tidak ada. Saya itu orang membanggakan itu hukumnya dosa. Tapi tengok sekarang ini, merasa lebih mulia. Yang hitam merasa lebih kuat daripada yang putih. Yang putih merasa lebih mulia. Wah, itu cita masyiah. Macam mana orang dianggap salah karena apa? Sedangkan ia berlaku atas kehendak Allah yang kita tidak ada pilihan. Kalau kita nak cari ridho Allah, nah yang bawah itu kaitan dengan taklif. Jadi pertanyaan saya, bila Allah kata Allahu yakhluqu ma yasha, Allah mencipta apa yang Dia. Kalau itu kita ada pilihan atau tidak dalam penciptaan ini? Tidak ada. Itu namanya masyiatullah. Jadi ketika Maryam tanya, ya Allah, malaikat, macam mana lah aku nak punya anak, kahwin pun tidak, aku bukan pernah jahat. Macam mana anak boleh terwujud dariku? Jibril menjawab, begitulah Maryam, Allah akan cipta apa yang kehendaki. Itu bukan urusan kamu. Kamu dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk Allah tunjukkan kelancaran kudratnya. Apa kamu pikir Allah menghadapi masalah untuk menciptakan anak dari diri kamu yang belum kawin? Dan Allah mudah menciptakan anak bagi hambanya yang tidak kawin. Bagi Allah serupa. Bagi Allah tidak ada bezanya, sama-sama mudah. Hanya tuh, idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu kesimpulannya. Apabila Allah telah telah putus, telah tetapkan, telah putuskan, telah ya qada.
Dalam bahasa Melayu pun nih, orang yang kerjanya memutuskan keputusan perkara apa namanya? Kodi, tuan kodi. Kodi itu kerjanya sebagai kodok, putus. Hakim kan kodi itu hakim. So apabila Allah telah qada amron akan urusan, fa innama maka hanya saja la yaqulu ia berfirman lahu pada amro itu kun sudah. Sama ada dengan terwujudnya benda yang Allah kehendaki itu melalui kaidah sunnatullahnya atau terwujudnya sesuatu yang dia kehendaki itu menyalahi sunnatullahnya, yakni berikan kelancaran ibaratnya sudah. Air dimasak, mendidih, ya itu pun. Dan kita boleh memahami macam mana air boleh mendidih ya. Oh, kenapa? Macam mana boleh? Itu boleh dikaji. Sangat-sangat saintifik berdasarkan sunnatullah. Tapi coba kalau air kita letakkan dalam peti ais, dia mendidih. Macam mana coba? Atau air yang kita masak dengan panas yang berjam-jam, tapi malah beku. Ingat, itu maknanya berlaku mendidih atau tidak mendidih itu berdasarkan apa? Karena panasnya api atau air mendidih itu karena panasnya api, air beku karena sejuknya peti ais atau macam mana? Tolong jawab ya. Ada akidah yang jadi kena betul. Air mendidih itu karena panasnya api, ya kita ini. Air beku karena sejuknya peti ais atau iya atau bukan? Jadi bukan karena panasnya api, juga bukan karena sejuknya peti ais, tapi membeku atau dirinya air karena masyiah. Karena Allah boleh saja bila Allah menghendaki, air itu boleh mendidih walaupun letak dalam peti ais. Dan jika Allah masyiah, Allah boleh bekukan air walaupun kita panggang dalam bara api. Kenapa? Panasnya api itu tidak bersifat mutlak, tapi bersifat nisbi, relatif. Maknanya apa? Api itu panas atau tidak bergantung pada masyiatullah. Bila Allah menghendaki api panas, mana ada? Tapi bila Allah berkehendak api jadi sejuk, inilah maksud innama amru idza arada saya ayaqul sudah. Di mana semuanya berlaku atas masyiatullah. Ini pentingnya masalah karena kalau kita memutlakkan sunatullah, jangan paham enggak istilah memutlakkan sunatullah? Apa? Kalau bahasa Jawa sekarang apa? Memutlakkan sunatullah. Sunatullah tahu ya? Apa makna sunatullah? Sunatullah kan? Dan ini bahasa agama, saya tidak mau terjemahkan dalam bahasa lain. Kalau orang yang tak beragama, namanya apa? Law of nature. Itu bahasa etis. Orang Islam jangan kata law of nature. Itu salah, ben keliru. Kalau terpaksa lah boleh, tapi bukan law of nature, tapi attribute of nature, bukan law of nature. Bukan hukum alam, bukan roh alam. Tapi yang namanya sunatullah lah. Sunatullah ini berlaku atau tidak, berkesan atau tidak, itu bersifat mutlak, absolut atau nisbi, relatif. Nisbinya. Nisbi. Tadi saya katakan api panas itu bukan mutlak mesti panas, tidak. Tidak. Nisbi itu maknanya relatif. Karena panas atau tidaknya bergantung pada masyiah. Jadi di atas sunatullah ada masyiah. Karena paham ini, sebab kalau kita memutlakkan sunatullah, menganggap sunatullah itu mutlak, mesti ini, kalau kamu jadi mesti ini, itu hukumnya sudah syirik. Namanya syirik asbab dalam akidah. Bahaya di situ. Coba kamu makan ini, garanti sembuh. Mana boleh? Cobalah kamu jumpa dokter itu, semua pasti sembuh, garanti sembuh, sebab dokter itu hebat. Jadi menyadarkan sebuah itu pada dia mana sudah mengabaikan masyiatullah di hadapan. Wah, itu sudah syirik asbab namanya.
Syirik asbab yakni menyebutkan Allah karena memutlakkan sunatullah, dan itu bahaya sekali. Sehingga seakan-akan seperti ini, yahluku mayasa, dah tak ada dalam kepalanya. Innama amruhu idza arada ayyul kufra itu. Wah, tadi saya katakan contoh yang ekstrim. Bila Allah menghendaki air yang kita masak dengan kadar apa tadi yang sangat tinggi pun boleh beku kalau Allah kehendaki. Air yang kita letakkan dalam tiai yang paling sejuk pun boleh mendidih jika Allah kehendaki. Jadi kalau banyak, kenapa air yang kita letakkan dalam tiai tidak mendidih? Kenapa? Sekarang saya beri. Kenapa air kita letakkan dalam freezer tidak beku, tidak mendidih? Tidak mendaki kan. Jadi kalau dia beku, maknanya itu berarti sunatullah. Allah menghendaki sunatullahnya berjalan, oke kan? Kalau Allah ingin batalkan sunatullahnya, Allah berkuasa atau tidak? Jadi air masuk dalam peti ais, menurut sunatullah beku, tapi Allah batalkan sunatullahnya. Itu jadi mendidih. Allah kuasa atau tidak? Kuasa. Jadi jika air kita simpan dalam peti ais, kemudian menggelegak, kata Allah, itu berlaku karena Allah. Betul. Sekarang kalau air kita letak dalam peti ais tapi beku, pasal apa? Sunatullah atau karena Allah tidak menghendaki. Gitu. Pertanyaannya, adakah Allah berkuasa menjadikan air itu menggelegak walaupun disimpan dalam peti ais? Kuasa kan? Tapi kenapa air itu tidak menggelegak? Karena Allah tidak menghendaki. Jadi masyiatullah sentiasa berada di atas sun. Jangan sekali-kali kita berhenti sunatullah di atasnya, dan sunat dan masyiatullah boleh membatalkannya, boleh melaksanakannya. Itu maksudnya. Jangan kalau dianggap mutlak, mana kita dah nafikan masyiatullah. Itu namanya syirik asbab. Ya apa? Berkaitan dengan sunatullah. Sebab dalam pengalaman hidup kita, sunatullah seolah-olah macam mutlak. So predictable dan akibat setiap hari kita buka apa saja yang hadapi akan panas, tak pernah sejuk lah. Jadi kita nak mengingatkan ada masyiat Allah di sebalik itu, kadang-kadang mungkin tergelincir lah. Sebab dalam pengalaman hidup kita macam saya sebenarnya saya tak pernah bertemu dengan hati yang sejuk atau air yang bergerak dalam pikiran. Sebab sunatullah itu sentiasa berlaku setiap hari. Jadi dari sudut sains kita melihat sesuatu prinsip yang depan dia tu predictable, kita boleh duga sampai dulu. Predictable boleh, tapi jangan memastikan. Satu. Yang keduanya, karena memang kelancaran kudrat yang Allah tunjukkan itu hanya sesekali dalam kes-kes tertentu. Sehingga seakan-akan sunatullah itu bersifat mutlak. Tapi bahayanya, jangan salah nih. Ayat ini berkaitan dengan kesan bahayanya. Bahayanya bila orang sudah memutlakkan sunatullah, ini berlaku pada orang Nasrani. Saya contoh. Puluhan tahun, ribuan tahun, tak tahulah berapa lama manusia yang lahir, bayi yang lahir, macam mana sunatullahnya? Nah, setiap bayi yang lahir pasti yakni karena apa? Lahir daripada ada bapak, ada mak kan, mengandungkan. Itu sunatullahnya dah bergenerasi beribu-ribu orang semua ini. Waktu itu, pada zaman itu, ketika Nabi Isa ini dilahirkan, orang-orang yang hidup pada waktu hanya Yahudi ini yakin bahwa itu bersifat mutlak. Dalam kepala mereka sudah disetkan, bahkan sudah dikunci, tidak mungkin ada bayi lahir tanpa itu, tak mungkin akal mereka. Jadi seakan-akan dia maksudnya menganggap sunatullah itu bersifat mutlak. Ya, itu sudah sampai begitu sekali.
Lalu Allah tunjukkan, oh bukan, sunatullah itu aku yang cipta, bukan, tak aku boleh batalkan. Selama ini aku tunjukkan kuasaku, yakni menciptakan bayi, ada karena ada ayah, ada orang tuanya. Tapi jangan kamu pikir aku tak ada berkuasa menciptakan bayi tanpa Bapak. Lalu Allah tunjukkan, terkejut monyet Yahudi. Iya, sebab itu Yahudi langsung tak boleh menerima Isa. Apa tuh pertama sekali Yahudi kata, Maryam perempuan pezina. Ini anak luar nikah. Itu akibat mereka sudah apa namanya? Pikirannya sudah terkunci, keyakinan sudah kunci bahwa sunatullah peristiwa telah. Nasrani pula, oh iya. Setiap bayi pasti lahir karena ayahnya, tak maknanya anak Tuhan. Nah, tengok bahayanya. Yang satu menuduh Maryam berzina, Isa anak luar nikah, yang Nasrani itu hari menganggap Isa itu anak, itu bahayanya orang memutlakkan sunatullah. Jadi itu orang Islam diingatkan, memutlak sunatullah itu sudah syirik asbab. Walaupun sehari-hari kita hidup ini berpadukan sunatullah, jangan sekali-kali hilang keyakinan kita bahwa di atas sunatullah ada itu maksudnya. Usaha. Kalau tidak nanti itu tadi kita terkejut punya iya. Sepanan. Oh kalau itu mustahil, mana ada bayi lahir tanpa bapak, ini mesti kau zina Maryam. Tengok. Itu kerja Yahudi. Si Nasrani lebih kurang 300 tahun selepas Nabi Isa tidak zaman mereka. Oh, kalau itu Isa ini mesti anak Tuhan. Sebab mana ada manusia lahir tanpa bapak? Wahab, kelahiran Isa tanpa bapak itu taklah aneh manapun. Nabi Adam bahkan tak ada mak bapak. Sepatutnya kalau Isa dianggap Tuhan karena lahir tanpa bapak, Nabi Adam lebih layak jadi Tuhan. Itu sebetulnya kegagalan berpikir dalam memahami ini. Dia sudah dibikin sehingga alam semesta ini diatur sepenuhnya oleh sunatullah. Wah, sunatullah itu peraturan Allah. Allah boleh kehendaki ia berlaku dan Allah berkuasa menghendaki ia tidak berlaku. Jika mereka, ya contoh, ya mas sekalian, boleh kita memisahkan air, memutuskan air, memotong air. Boleh? Air tak boleh dicincang, tak boleh cincang, tak boleh. Itu apa? Sunatullah kabar. Sunatullah kan? Sunatullah 100%. Tapi ingat, kita tak mampu nak memotong, nak mencincang air itu kehendak Allah atau bukan? Air dicipta itu kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah kan? Adakah Allah berkuasa untuk membatalkan sunnahnya? Kuasa. Ya. Tapi karena waktu itu Fir'aun pada zaman Mesir dah yakin sifat air mesti begitu. Ini mutlak. Allah tunjukkan mukjizat Nabi Musa. Lautan diketuk. Karena benda ini pelik menyalahi sunatullah. Sihir tengok. Musa ini sihir tengok kesannya. Susah nak meyakini Isa sebagai utusan Allah. Susah nak meyakini kuasa Allah. Sebaliknya malah Nabi Musa dituduh. Tengok bahayanya orang yang tidak meyakini bahwa di atas sunatullah itu ada masyiatullah. Sangat bahaya. Orang boleh jadi musyrik, orang boleh jadi kafir. Kalau dia masih musyrik, melakukan syirik asbab namanya. Syirkul asbab. Kalau dia orang mukmin, itu dipanggil syirkul asbab. Ini dalam kajian tauhid. Tapi kalau sudah memutlakan secara mutlak dan menafikan adanya masyiatullah, ya jadilah Fir'aun, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani. Jadi bukan sederhana sebetulnya masalah itu. Masalah yang sangat kritikal kaitan dengan kita. Yaitu saya katakan penting sekali memahami firman Allah, kadzalikal yahluku man yasha. Allah sendiri kata, aku ni Allah, kuasaku sangat mutlak, kehendak aku pun tidak terhad. Jadi aku boleh buat apa yang aku mau.
Sama ada cara aku menciptakannya, kamu boleh memahaminya secara logik, atau kamu tidak mampu memahaminya. Itu soal kamu, tapi aku berkuasa. Karena bila aku sudah tetapkan, putuskan satu urusan, nak cakap, pun sudah. Jadi pun itu satu apa ya? Apa ya? Tapi tak bermakna Allah perlu kalimat kun ya. Jangan kita baik, oh kalau Allah cakap kun, bukan. Ustaz, masa dulu, masa zaman Yahudi dulu, dia punya kitab tu, ada ke Nabi Musa mengajarkan kitabnya atau just Macam mana? masa time Nabi Musa? Nabi Musa ke Nabi Isa? Nabi Musa ke Nabi Isa ke ada ke macam Quran punya kitab tu yang Nabi Musa tu bagi Ajaran yang berikan kepada Nabi itulah kitabnya. Taurat ada. ya. Dan Taurat ada berupa satu naskah, nushah bukan itu. Naskah diajarkan, tapi ada yang mengikuti, ada yang menolak. Nabi Isa demikian juga dengan Injilnya. Tapi untuk Nabi Isa tidak ada seorang pun Bani Israel yang kufur kepada Allah atau yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan semasa Nabi Isa masih hidup di tengah-tengah mereka. Tidak ada. Baru selepas Nabi Isa diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Yahudi untuk dibunuh kan Nabi Isa diangkat oleh Allah dalam Quran kan. Selepas itu lebih kurang dalam 250 hingga 300 tahun barulah muncul keyakinan Isa itu anak Allah. Itu bukan muncul pada waktu Nabi Isa. Sebab itu dalam surah Al-Maidah yang kita pelajari dahulu, nanti di akhirat Nabi Isa dipanggil oleh Allah di hadapan Nasrani, di depan nih pupuk nih, pupuk yang ada sekarang yang termasuk paus ini, kan? Dan umat Katolik ke, umat Protestan ke, ditanya oleh Allah dalam surah Al-Maidah, Isa, kamukah yang dulu suruh kau Bani Israil ini sembah kamu, sembah ibumu selain aku? Karena ramai daripada kaum kamu dahulu menganggap kamu ini Tuhan. Itu pasal kamu suruh ke? Nabi Isa terkejut kan? Ya Allah, aku tak pernah suruh mereka sembah aku. Kan? Aku berani memberikan kesaksian. Mereka hanya menyembah engkau semasa aku masih hidup bersama mereka. Tapi selepas engkau matikan aku, maknanya engkau angkat aku tak tahu. Jadi berlakunya keyakinan yang meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan, itu selepas Nabi Isa tidak lagi bersama. Jadi Isa tidak tahu. Tapi dia tak ada buku yang diorang tulis semasa Nabi Isa hidup. Ya, ada. Dan tak ada kitabnya. Ada, namanya Injil. Ada tapi tak ada yang disimpan luas ke. Kan rahib-rahib dia aja yang menulis kemudian. Dan kitab itu ada, tapi selepas Nabi Isa itu tidak bersama mereka, dipasukan oleh Petrus. Orang putih panggil Peter. Dipasukan oleh Paulus, jadi Paul, dipasukan oleh Johannes, John. Jadi sehingga catatan apa namanya Injil yang asli, wahyu asli sudah berubah sehingga menjadi Tak asal lagi lah. tolong ya, ini ada satu yang sangat bagus, saya kagum lah. Kalaulah Islam itu dakwah seperti itu, kan pandang ya, orang Islam ini dakwahnya bukan pada orang bukan Islam. Dakwah orang Islam ini karena dakwahnya pada orang Islam, itu pun dakwahnya bukan menerima saudara Islam, mengoutkan orang Islam. Banyak pendakwah-pendakwah yang suka mengoutkan saudara Muslim. Ya, menuduh kafir lah, kurang iman lah, kurang ini. Bukan sedangkan dakwah kan sepatutnya mengajak orang
ke Islam. Bukan Islam, bukan Islam kan? Bukan malah Baik. Menolak. mengoutkan. Saya kagum di Indonesia ada seorang Kristen, asalnya Kristen, tapi dia belajar Injil betul-betul. Dia pernah belajar Australia, di Cina di Medan. Yang bisa cakap itu. Dari ini, kemudian masuk Islam, jadi dia bingung dengan Injil, karena dia belajar dengan Kristologi. Jadi yang dia sangat mengenal dengan bidang Kristologi. Jadi maknanya apa ya? Belajar tentang Kristen, akidah Kristen. Banyak pencanggahan, termasuk Injil yang sekarang ini ditunjukkan. Berdebat dengan Padi, Amir Padi dengan Islam. Belum lama dia masuk Islam tahun 2019 ke apa? Belum lama kan? Karena bersungguh-sungguh dia menguasai Injil, kemudian belajar Islam. Hingga hari ini dia sudah memuslimkan, mengislamkan orang Kristen sebanyak 300 orang. Bayangkan. Itu dakwah yang namanya Don Ditan. Namanya tidak dua, Don Ditan nama orang itu. Ya boleh kemana pakai naik motor dan ini, tapi ya Allah perdebatannya. Sebab dia sangat minat yang menginspirasi. Dia Islam itu kagum dengan ceramah almarhum Ahmad Didat dan Zakir Naik. Dia ingin jadi seperti itu, walaupun. Sebab jadi dakwahnya bukan pada orang Islam, tidak mungkin saya berdakwah pada Pak Kiai karena mereka yang mengajar saya tadi. Jadi saya menganggap coba dalam Islam mudah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadis Nabi itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk, itu hadis Nabi itu. Sama ada masuknya cepat, lambat, atau terpaksa lama di neraka dahulu, tapi akhirnya kesudahannya selagi la ilaha illallah tidak terbatal dia masuk. Setiap orang yang ada kalimat la ilaha itu ada peluang masuk surga walaupun yang terang. Jadi tak boleh kita outkan, kita bagi rekat. Jangan suka-suka mengkafirkan orang. Jangan. Dah Muslim dikafir. Islam itu memuslimkan orang kafir, bukan mengkafirkan. Jadi saya kagum, walaupun mualaf, tapi sudah berjaya mengislamkan 300 orang. Jadi dan apa berjaya menunjukkan bahwa Injil khasnya sekarang ini memang tidak ada yang beribadah. Karena semua bercanggah. Injil baru, Injil lama, pemilu dan Islam. Sehingga padri pun akhirnya pening kepala. Akhirnya tadi buka Islam. Toke judi. Itu apa? Orang Kristen toke judi masuk Islam melalui ini derbitan. Kan Antonio Antonio Nah, itu yang lama. yang lama. Itu yang lama itu tahun 70-an, itu namanya apa namanya Antonio Muslim Biduri. Itu ketua Padri Indonesia. Itu tahun akhir 70-an. Berdebat dengan seorang ulama terbesar, pakar Injil juga, Pak Kiai daripada Madura, namanya Kiai Haji Dr. Bahauddin Bukhari. Selama 1 minggu debat soal agama Kristen dan mencari kebenaran. Tapi karena si ketua Padri ini kalah debat, artinya Bahauddin Bukhari berjaya menunjukkan apa kesalahan Injil, akhirnya dia dengan ikhlas memeluk Islam. Jadi Mesir. Ini apa nama Ustaz? Don Ditan. John D. Don Ditan. D-O-N. D-O-N dan D-Y. Dan Ditan. DY ya, DY. Ya, D-Y Tan. Ikuti dia. Banyak 300 orang telah jadi Islam. Satu orang tak ada. Dan bagi saya itu sangat besar jasanya. Daripada Muslim yang caci maki sana sini, kumpulan Muslim ini caci Muslim ini. Karena saya, ya Allah, bahkan setiap orang baca syahadat itu Muslim, tak boleh dicaci, apalagi dikafirkan. Jadi kadang Islam itu boleh. Bahkan dia kagum sampai sekarang belum boleh menerima cara orang Islam gaduh sama saya sih berbunyi. Pakistan berbunyi,
Dipahami ya? Tolong dipahami betul nih. Masyiatullah. Kaidahnya idza qada amran fa inna ma yaqulu yaqulu kun. Qada di sini maknanya apa kan? Berkaitan dengan apa nih? Qada nih. Kalimat qada di sini. Kaitannya dengan masyiah atau iradah? Idza qada amran, apabila dia telah menetapkan. Masyiah. Kaitannya dengan Masyiah. masyiah. Maknanya kaitannya dengan Pencipta. penciptaan. Oke, paham ya? Jadi menetapkan penciptaan. Kodok yang kaitannya dengan masyiah penciptaan. Sekarang, kalau kodok yang ini kaitannya dengan apa? Supaya kita lebih luas pengetahuan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Ini ada kodok juga. Ada kodok. Kodok ini fi'il madhi ya. Maksudnya apa ya? Kodok kan? Kodok. Jadi kodok pun rupanya ada dua juga. Kodok ketetapan Allah. Surah Al-Isra ayat 23 coba. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Apa terjemahannya? Wa qadha rabbuka dan Tuhanmu telah menetapkan. Qadha bukanlah. Dan Tuhanmu telah menetapkan, memutuskan keputusan Allah, ketetapan Allah, qadha Allah, yakni satu, alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kamu menyembah selain Dia. Yang kedua, yang Allah telah putuskan, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa berbuat. Ayat ini ada qadha. Tadi dalam Ali Imran berikut, idza qadha amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Tadi qadha kaitannya dengan apa tadi? Masyiah atau kaitannya dengan baik, yang ini pula. Yang qadha ini kaitannya dengan apa nih? Tuhanmu telah qadha, telah memutuskan. Kemudian jangan kamu sembah selain Dia. Yang kedua, berbuat baik pada. Jadi qadha kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan perintah dan larangan kan? Ya, ini kaitannya perintah dan larangan. Yang tadi kaitannya dengan dinama amruhu ila sehingga dalam pelajaran akidah qadha pun ada dua. Satu namanya qadha takwini. Takwiniyun. Kedua qadha tasyri'iyun. Saya tambah ilmunya. Tasyri'iyun. Qadha takwini jadi keputusan dari Allah yang berkaitan dengan penciptaan, kaitannya dengan masyiah. Yang kedua qadha tasyri'i. Qadha tasyri'i yakni keputusan Allah yang berkaitan dengan syara'. Tasyri'i syara' lah, agama lah. Perintah dan larangnya. Nah, ini kaitannya dengan baik, kalau kita bicara tentang qadha itu kita mesti patuh atau boleh tak patuh? Mesti patuh atau boleh tak patuh? Qadha Allah tu mesti kita patuhi atau boleh kita langgar tu? Boleh. Boleh.
Kalau boleh bilang kok mana kita akan sengsara ataupun bahagia? Sengsara. Betul. Qada Allah mesti kita patuhi, oke? Ya, Makanya tak boleh kita langgar. langgar. Walaupun kita ada kebebasan untuk melanggar, bila kita memilih untuk melanggar, kita akan sengsara. ya akan menerima akibatnya kan. Dan akibatnya pasti sengsara lah, susah lah. Jadi kalau begitu orang yang memilih untuk melanggar qada Allah itu orang bijak atau orang botol? Orang botol, bodoh dan tolol. Ya. Ini bebas, kebebasan terpulang aku. Itu mana Anda botol. Nah, tengok ya. Kalau kita melanggar kodok takwini, kodok yang berkaitan dengan penciptaan. Contohnya tadi lah, api panas itu ini orang sakit kena berubah ini. Kalau kita langgar, jangan kalau orang katalah makan apa ini obat nyamuk, coba dipikir maruku, itu melanggar kodok Allah tuh ya. Kalau dia makan obat nyamuk sampai 2 kotak pula tu. Agak nanti apa sakit atau tidak? Jadi orang melanggar kodok takwini pasti akan menerima akibatnya. Akibatnya yakni di dunia bencana alam, sakit, susah, dan bawa kereta accident itu karena melanggar kodok takwini. Bawa kereta di situ dah tahu dah speed limit hanya 100 km. Dipacuknya dari 16. Kereta pula tak ada brake. Alasan dia kalau ada brake dia kita lambat sampai. Kan? Jalan pula licin. Maknanya ia memandu kereta melanggar kodok takwini kan. Ya accident lah. Itu akibatnya. Kalau di dunia, kalau kodok takwini dilanggar, pasti musibah. Iya, pasti musibah. Makan tak dijaga, ya sakit lah. Bawa kita tadi, ya accident lah. Nah, sementara kodok tasyri'i bila dilanggar, kesan buruknya, akibatnya itu lambat. Akibatnya lambat. Yang pasti ia akan mendapatkan balasan di akhirat. Contoh, orang tidak sholat hari ini. Itu melanggar kodok tasyri'i atau takwini? Tasyri'i. Orang tidak berpuasa tahun ini. Melanggar kodok tasyri'i. Kesan buruknya bukan tahun ini. Bukan tak puasa tahun ini, kemudian hari raya perutnya membesar lalu meletup. Tak ada. Tahu, balasan dia Allah tangguhkan. Lambat. Kenapa? Karena Allah masih bagi peluang padanya untuk bertaubat. Jika sekiranya orang itu tidak mendapatkan balasannya di dunia, pasti ia akan mendapatkan balasan di akhirat. Itu jika kodok tasyri'i. Dalam bahasa mudah, ini bahasa kami dahulu, kalau dikaitkan dengan berpikir saintifik, kodok takwini ini bila dilanggar, time responnya cepat, pendek, segera. Sementara kodok tasyri'i bila dilanggar, time responnya lambat. Hari ini melanggar, bukan hari ini menanggung akibatnya. Tapi kalau kodok takwini, saat ini tangan katalah masuk microwave yang sedang panas, saat itu juga lah melecup. Betul kan? Tak ada orang tangan masuk microwave hari ini, minggu depan baru melecup. Melecup. Nah, karena akibat dulu melanggar kodok takwini itu cepat, time responnya pendek, orang dan melanggar kodok tasyri'i time responnya lambat, orang akhirnya lebih takut melanggar kodok takwini daripada kodok. Itu bahaya. Alah, tak ada apapun.
Aku tipu pun tak masalah. Tapi nak apa pun. Aku curi pun tak masalah. Yang penting senang hari ini. Perintah Allah aku langgar tak ada pun. Aku senang ya. Tak takut. Tapi coba kalau dia bawa kereta dan kereta itu pamcet, brake tak makan. Pasti tak berani melanggar. Karena time responnya cepat. Dan itu bahayanya. Kalau kita terlalu berpikir duniawi. So, itu orang mukmin diajar untuk percaya apa? Ciri orang mutakin yang pertama apa ya dalam surah Al-Baqarah? Dzalika kitabul la raiba fihi hudalil. Ciri pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri. Jadi orang yang tidak punya pada gaib memang hidupnya hancur. Saya itu kena percaya ada balasan dia tapi lambat. Pasal lambat itulah orang kurang takut. Bahkan ada yang menafikannya. Alah, dia orang tu tengok orang kafir itu tak sembahyang, tak apa, senang hidupnya. Sehat maaf ya. Kaya pula. Anaknya semua berjaya. Yang seorang jadi astronot, nomor 2 jadi kosmonot, ketiga jadi angkasawan. Anak 3 orang, sulung jadi astronot. Nomor 2 jadi kosmonot. Pasal di Rusia. Kalau di Amerika astronot. Yang seorang di Rusia jadi kosmonot. Di Rusia itu panggil astronot, kosmonot. Yang seorang di Malaysia jadi angkasawan. Dan orang kagum gitu. Itulah bahayanya kalau Islam tidak dipahami benar betul. Sebab lagi sekali, Allah ada 2. Kan? Yang kedua, konteks ini jadi inilah. Jangan sembah selain aku, kata Allah. Bakti pada mak bapak, dirikan sholat, bayar zakat, jangan bohong, jangan tipu, sayangi orang miskin, sayangi yatim. Itu semua kodok. Bila kita langgar, bukan saat itu kita dapat hukuman. Boleh jadi di dunia Allah tak tegur, tapi di akhirat pasti. Akhirnya orang kurang takut. Jadi tadi aku kan Lebih takut yang atas. Sebab yang atas itu, ingat, kalau engkau minum racun tikus hari ini, saat ini masuk ICU. Olu kamu. Sehingga takut. Jadi lebih berhati-hati, menjaga dirinya, jangan sampai melanggar kodok takwini. Walhal kesannya hanya susah di sini. Jadi itulah agama ini Allah. Sebab itu Allah kata, bil baik. Itu luar biasa tuh bagi saya. Kalau orang paham itu, kita memang suruh takut pada tak boleh langgar kodok takwini. Mana boleh? Namanya rumah tembakau ya jangan duduk dalam bilik lagi. Dua-dua tak boleh Ya, dan Allah tetapkan kedua kodok ini untuk kebahagiaan hambanya. Agar di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Tapi orang kata Allah, tak apa. Yang penting Muslim, jahat pun tak apa. Mau itu ahcong tu, bayar aja. Ada masalah, masya Allah. Boleh terpedaya seperti itu, sedihnya. Kasihan kadang-kadang. Karena hidup harus sekejap. Lepas itu nanti coba. Walaupun mungkin dia telah berjaya mengelakkan dirinya pada kesan buruk melanggar kodok takwini, begitu mati berhadapan dengan akibat buruk karena melanggar kodok. Dan itu kekal tuh. Siksa kubur lebih dahsyat dari Allahu Akbar itu. Nak makan pun tengok, makan saya jangan saya tak boleh. Saya makannya nanti sakit. Wah, hati-hati sungguh tuh. Kan, ini tak boleh, ini makannya sudah semalam, takut nanti dah ada keracunan. Kan kita menjaga diri kan. Makna kita tak berani nak melanggar kodok. Tapi ini makan hati-hati, minum hati-hati, jaga diri. Dan yang disuruh. Tapi kalaulah kita sanggup begitu menjaga diri, jangan sampai tertimpa akibat melanggar kodok takwini. Kenapa lah tidak takut melanggar kodok takwini? Itulah maksudnya. Bahaya yang kedua itu kesan buruknya kekal. Siksa kubur lebih dahsyat di dunia. Neraka, jangan bayangkan. Sebaliknya kalau kita mematuhi kodok takwini, kita senang, sehat, tenang. Kan? Bila kita mematuhi kodok takwini, lagi masuk surga, lagi tenang.
Tapi orang biasanya bila sebut kodok bukan seperti ini yang difahami. Kodok itu maknanya dah menetapkan kita tak ada pilihan. Dan very simple pemahaman. Janganlah terlalu naik. Kita sudah kodok takdir kan cepat sudah. Siapa yang pegang Allah Akbar. Kenapa lah macam itu sekali? Ya mungkin belum sempat belajar lebih jauh lah. Hanya belajar kulit. Orang yang belajar kodok odar maknanya mesti ada kodok itu Allah Taala. Ya betul itu ada, tapi itu mukadimah. Itu ibarat belajar namanya mukadimah. Ibarat nak datang ke rumah orang baru sampai gate depan. Di depan buka pintu begitu balik. Masuk, yuk. Kena masuk rumah lah, tengoklah. Jarang kan jadi akibat. Wah, keduanya ada Quran. Ini bukan kata ulama ya. Foto ada Quran. Foto. Satu digunakan untuk berkaitan penciptaan. Contohnya tadi Ali Imran. Yang kedua dikaitkan dengan perintah dan larangan. Yang kaitan dengan penciptaan namanya takwini. Yang dikaitkan dengan perintah larangan namanya kita wajib patuh. Kalau kita patuh akan menimpa kita kesusahan. Walaupun kita diberi pilihan untuk patuh tak patuh, kalau kata ya kalau kamu tak patuh, ya kamu rasalah nanti bila kamu susah. Kamu masuk neraka maknanya bukan karena aku zalim kata Allah, karena kamu pilih neraka masuk neraka. Jadi apa? Hanya itulah. Time responnya yang takwini itu cepat. Bahkan masih juga respon. Tunai dah. Saat itu minum racun tikus, saat itu masuk hospital. Bukan hari ini minum racun tikus 1 gelas, bulan depan baru masuk hospital. Yang itu ada masa Ustaz, tak training. Nah, yang ini lambat. Lambat bukan bermakna tak ada ya. Hanya lambat. Sudah berapa 1 bulan tak puasa Ramadan. Oke, raya baru-baru perut tak sakit. Ya sebab ini kaitan dengan akhirat. Dan Allah sayang. Kenapa Allah tak balas saat itu juga? Allah bagi masa untuk dan bila itu bertaubat, akibat dulu itu Allah angkat. Tapi kalau bagi masa hingga ajalnya masih 2 detik, ya. Mana orang itu betul-betul tak sabar-sabar masuk neraka lah. Jadi Allah pun sebab pasal lambat itu seringkali ramai orang lupa bahwa melanggar yang atas pun ada kesan buruknya. Sehingga orang lebih takut melanggar yang atas tuh. Itu Allah. Sedih kan. Apalagi ada contohnya orang kafir senang lenang gini. Anak 3 orang, 1 astronot, 2 kosmonot, 3 angkasawan. Bukan sekadar bila sakit ada apa, dia ada hospital pribadi. Bayangkan, doktor pribadi, semua pribadi. Punya kenderaan mulai pada udara hingga laut ada. Semua jenis kereta ada, termasuk kereta kuda. Tenang lenang pun, bahaya apa? Ada masalah. Tak ada apa pun. Boleh kami ya? Allahu Akbar. Ya, memang ini kisah. Saya tadi kan kita cerita Maryam dari aspek kelancaran kudrat Allah. Kelancaran kudrat. Dan ingat ya, Allah kata, aku buat apa aku hendaki. Macam mana kita nak menolak? Ini nih, saya berkira, karena Allah hendaki. Jika Allah kata kun tak bergerak, lumpuh saya je masih sekali mata. Ini bukan pasal saya sehat, saya hebat. Saya boleh gerak ini karena Allah sehingga saat ini masih menggeraki, masih menghendaki tangan saya bergerak. Idza qada amran, kalau Allah tetapkan kalian bergerak, kun lumpuh semata. Jadi masya Allah itu berada di atas masya Allah berada di atas sunnatullah. Jangan masya Allah kita diatur masya Allah saja sunnatullah saja ya tah. Dan masya itulah yang menentukan sunnatullah ini berlaku atau tidak. Kita selalu kata sunnatullah ya. Ya, jangan berhenti di situ, ada di atas.
diatur. Kalau Allah menghendaki berlaku, berlakulah. Kalau tidak, tidak. Kalau berjalan, jalan. Kalau batal, batal. Dan tidak memahami itu, bahayanya tadi. Jadi Yahudi, jadi Kristen menuduh Isa anak Tuhan, jadi Fir'aun tuduh Nabi Musa sebagai ahli sihir. Karena dia tak percaya kan? Mana ada air boleh terbelah? Itu karena terlalu memutlakkan sunatullah. Ya. Dalam kategori masyarakat boleh buat rumusan itu maknanya kalau saya boleh pakai berkaitan proses penciptaan satu mengikut sunatullah dan satu lagi kategori bukan sunatullah boleh diciptakan semua itu mukjizat yang bukan sunatullah. Sebetulnya semua benda yang terjadi berlaku atas masyiatullah. Itulah. Hanya cara Allah menunjukkan, menzahirkan, mengekspresikan bahasa kita sunatullahnya kadang-kadang melalui sunatullahnya sehingga kita boleh memahaminya. Ini kalau jadi ini akan macam ini. Kalau benih ini aku tanam, kemudian aku sibai nanti akan apa? Tercambah. Mulai dari kalau baca kita, itu kan sunatullah. Tapi ingat itu pun sebetulnya masih sunatullah. Tapi hanya Allah menunjukkan misalnya melalui sunatullahnya. Tapi tidak bermakna Allah tidak berkuasa membatalkan sunatullahnya. Kalau Allah menghendaki benih apa namanya apalah mangga apa kita letak hari ini esok sudah berbuah ya kalau Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Jadi jika tidak ada apa kita tanam benih hari ini esok sudah lebat buahnya, itu bukan bermakna Allah tidak berkuasa, tapi karena Allah tidak menghendaki. Sekarang Anda bayangkan kalau kehidupan sehari-hari katalah 50% berlaku dengan perancangan kudrat, 50% berlaku dengan apa sunatullah, kita hidup senang atau susah? Atau inilah, kalau dalam kehidupan kita ini, kita lebih banyak berapa dengan kelancaran kudrat Allah. Hanya hidup jadi senang atau susah? Bingung kita jam sekalian. Pukul 12 akad nikah. Budak tu. Pukul 1 jamuan. Pukul 3 bersurai. Kan? Ambillah sesi bergambar. Malam hari semua penat tidur. Termasuk pengantin baru tidur. Masih hidup Allah menghendaki pengantin baru ini diberi anak 3 orang. Masa tidur Allah kata innama amruhu idza arada sya'an ayyuhu kun 3 orang. Pengantin baru terjaga dah 3 orang berjalan semuanya. Bulu hara je saya. Bukan karena Allah tak kuasa, Allah tidak menghendaki agar hidup ini selesa dan agar kuasa Allah dapat dipahami gitulah. Bukan Allah tak kuasa. Coba bayangkan kalau macam itu. Kita, nak kamu siapa? Saya kan anak papa. Sudah berjalan. Dia belum pun honeymoon, dah ada 3 orang anak. Semua sedang tidur. Allah kehendaki kun di tengah-tengah pergi ada gunung tiba-tiba. Terkejut monyet. Tapi Allah kehendaki cipta gunung berproses di sana begini. Makan masuk beribu-ribu tahun, makan jutaan tahun. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun Dia Maha berkuasa dan boleh melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Coba sekarang kalau kita umpamakan, katalah manusia diberi kuasa yang tak terhad, agaknya adil atau tidak? Bila seorang manusia kita beri kuasa yang besar tanpa terhad dan Dia beri kita beri hak untuk buat apa yang dia nak agar orang itu memimpin adil atau tidak? Agak. Saya ingat dalam 2 hari akan hancur. Pasti susah nak adil, susah nak bijaksana, susah. Tapi Allah Maha Kuasa mutlak, berkehendak mutlak, tapi Dia adil, Dia bijaksana, Dia rahmat. Jadi diungkapkan.
Jadi walaupun punya hak untuk buat apa yang dia kehendaki, tapi Allah ni maha adil, maha rahmat, maha bijaksana. Paling kalau manusia bagi puasa macam tu, tak tahulah apa yang dibuat dalam satu minggu. Undang-undang memberikan hak puasa mutlak dan boleh buat apa yang dia suka. Boleh ambil apa yang dia mau. Agaknya satu minggu cuma bayar. Diisahkan negeri ini mulai hari ini milik saya seorang. Yang lain menjadi buruhku. Nah, ini kita. Paham ya? Ini ya itu pengenalan ya yang sebenarnya zaman dalami lah. Jangan boleh dalami sendiri atau tanya datang kelas mana boleh tanya. Siapa dia? Bolehlah ikut kelas mana nanti tanyakan itu. Dah Sebab belajar berapa puluh tahun. ini sebetulnya harian kita. Ilmu yang sebenarnya menjadi sepatutnya jadi panduan kita setiap hari. Basic. Nah, Lebih kalau basic. di jabatnya, ya bayangkan hingga hari sedar tak sedar, mengaku tak mengaku, lebih ramai orang yang takutkan melanggar kodok tak ini. Bayangkan. Iya. Bahkan melanggar kodok tak itu macam benda apa ya? Macam benda. Tak sedap. Wahai ya Allah ya Tuhan, kesan buruknya dahsyat di masa karena kesan buruknya di alam kubur di akhir hayat. Sebab itu karena Allah ni tak nak sampai ini tersiksa di alam kubur di akhirat, walaupun sudah banyak pelanggaran terhadap otoritas ini masih diberi peluang. Taubatlah, minta ampun lah, bagi lagi. Tidak, jadi tayyib bukan. Kalau disegerakan macam apa? Nah, ya. Itulah mudah-mudahan menambahkan sedikit pengetahuan yang kena pada Allah dua. Silakan dalam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.